Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirunisa Wahyuningrum dari jurusan Matematika Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung dengan NIM 119701018. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai amortisasi utang dan dana pelunasan. Dimulai dari definisi. Amortisasi utang merupakan proses pelunasan utang yang dilakukan jangka waktu atau periode tertentu yang dilakukan secara diangsur terhadap pokok pinjaman. Ketika sejumlah uang tertentu yang cukup besar diperlukan pada suatu saat di masa mendatang, adalah suatu kebiasaan yang baik juga bijak untuk mengumpulkannya secara terencana melalui tabungan secara periodik dalam jumlah yang sama. Pengumpulan dana ini disebut dana pelunasan. Yang selanjutnya adalah contoh soal. Sebuah perusahaan dapat meminjam dari bank sebesar 180 juta rupiah selama 15 tahun. Pinjaman tersebut dapat dilunasi secara angsuran dengan J1 sama dengan 18% dan menyetor dana pelunasan dengan J1 sama 16% untuk membayar pinjaman tersebut. Alternatif mana yang lebih murah bagi perusahaan? Untuk menjawab soal tersebut, kita bisa gunakan dua metode. Yang pertama menggunakan metode amortisasi, di mana kita ketahui bahwa PV-nya sebesar 180 juta rupiah dan I-nya sebesar 20% atau 0,2 dan N-nya sama dengan 15. Nah, saat kita masukkan ke dalam rumus A sama dengan PV per 1 min 1 plus I pangkat min N per I, kita memperoleh hasil sebesar 38.498.781,57 rupiah. Untuk yang kedua, kita gunakan metode dana pelunasan, di mana kita ketahui bahwa bunga periodik sebesar 18% dikalikan dengan 180 juta rupiah, kita peroleh sebesar 32.400.000 rupiah, di mana setoran dana pelunasan FI sama dengan 180 juta rupiah, I-nya 16% atau 0,16 dan N sama dengan 15. Nah, saat kita masukkan rumus A sama dengan FI per 1 plus I pangkat N min 1 per I, kita memperoleh hasil sebesar 3.484.353,92 rupiah. Sehingga total pengeluaran tahunan sama dengan 32.400.000 ditambah 3.484.353,92 rupiah sehingga diperoleh sebesar 35.884.353,92 rupiah. Jadi alternatif pelunasan yang lebih murah adalah dengan metode dana pelunasan, yaitu sebesar 35.884.353,92 rupiah. Untuk yang selanjutnya kita akan mencari bunga, membuat tabel amortisasi dan dana pelunasan. Ya, sebagai contoh saya mengambil salah satu data dari kredit mobil. Di sini sudah tertera harga jual, DP, angsuran, tenor, dan juga bunga pada setiap masing-masing tipe mobil tersebut. Untuk itu, saya akan mencari bunga untuk tipe pertama. Untuk mencari bunga, sebelumnya kita memerlukan saldo dana pelunasan. Nah, bagaimana cara mendapatkan saldo dana pelunasan? Yaitu didapat dari harga jual dikurangi dengan DP. Nah, setelah kita mendapatkan saldo dana pelunasan, kita bisa menghitung bunga yang kita inginkan. Yaitu dengan cara mengalihkan rate dengan saldo dana pelunasan sehingga diperoleh bunga pada setiap tenornya. Nah, di situ sudah ada yang tabel yang berwarna kuning, di situ itu bunganya. Yang selanjutnya yaitu membuat tabel amortisasi dengan tenor 11 dan rate 3%. Nah, tabel ini berisi periode, besar angsuran, bunga, amortisasi utang, dan saldo utang. Karena tenor 11 artinya periodenya dari 0 sampai 11. Nah, untuk besar angsuran sudah ada pada data. Lalu bagaimana caranya mengisi bunga, amortisasi, dan saldo? Untuk mengisi bunga, bisa mengisinya dengan cara mengalihkan rate dengan saldo utang periode sebelumnya, yaitu 3% dikalikan dengan saldo utang pada periode 0, yaitu 150.070.680. Sehingga kita peroleh bunga sebesar 4.562.120,40 rupiah.
Nah, untuk menghitung amortisasi utang dengan cara mengurangi besar angsuran dikurangi dengan bunga. Itu untuk amortisasi. Dan untuk saldo utang, kita dapat menghitungnya dengan cara mengurangi saldo pada periode sebelumnya dengan amortisasi utang. Nah, untuk perhitungan dilakukan secara berulang dengan rumus yang sama, sehingga pada periode 11 kita menghasilkan saldo utangnya sebesar 0 rupiah. Untuk selanjutnya yaitu tabel amortisasi pada tenor 23 dan rate sebesar 3,80%. Nah, pada tabel ini sama perhitungannya, untuk perhitungannya itu sama saja. Hanya saja pada tabel ini perhitungannya sampai 23 periodenya. Sehingga nanti pada saat di 23 itu saldo utangnya sudah 0 rupiah. Untuk yang selanjutnya ini adalah pada tenor 35 dengan rate 3,50%. Dengan perhitungan yang sama juga, pada akhirnya nanti pada periode ke-35 saldo utang menjadi 0 rupiah. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya ini kita akan menghitung dana pelunasan setelah N/2. Nah, yang pertama ini untuk tenor 11 diketahui FI sama dengan Rp152.070.680 dengan I sama dengan 3% atau 0,03 dengan menggunakan rumus A sama dengan FI per 1 plus I pangkat N min 1 per I. Kita peroleh A sebesar Rp11.873.290,58. Setelah kita peroleh A-nya, lalu dana pelunasan setelah N/2 atau 11/2 sama dengan 5,5, kita memperoleh FI sama dengan 11.873.290,58 dikalikan dengan 1 plus 0,03 pangkat 5,5 per 0,03, maka diperoleh sebesar Rp465.644.607,37. Untuk yang selanjutnya pada tenor 23 diketahui FI sama dengan Rp153.683.660 dengan I 3,80% atau 0,038. Menggunakan rumus yang sama kita peroleh A sebesar Rp4.300.506,71. Nah, saat dana pelunasan setelah N/2 yaitu diperoleh FI sama dengan Rp173.782.323,01. Untuk yang selanjutnya yaitu tenor 35. Diketahui FI sama dengan Rp150.018.740 dengan I sama dengan 3,50% atau 0,03. Dengan menggunakan rumus yang sama, diperoleh A sebesar Rp2.250.033. Nah, dana pelunasan setelah N/2 di mana N/2 sama dengan 17,5 diperoleh FI sama dengan Rp2.250.033 dikalikan dengan 1 plus 0,035 pangkat 17,5 per 0,035 diperoleh FI sebesar Rp117.375.367. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penulisan ataupun pengucapan. Bila ada yang ingin dikoreksi, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.